Jika Anda berkencan dengan seorang wanita dan dia mengatakan hal-hal tertentu, betapapun Anda menyukainya, Anda harus meninggalkannya dengan tetap menjaga harga diri, kewarasan, dan martabat Anda. Saya tidak sedang membicarakan lelucon yang tidak berbahaya atau pertengkaran kecil. Saya sedang membicarakan frasa yang mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih dalam, kata-kata yang mengungkap pola pikirnya, niatnya, dan tingkat rasa hormatnya yang sesungguhnya kepada Anda sebagai seorang pria. Terlalu banyak pria yang mengabaikan tanda-tanda bahaya ini karena mereka dibutakan oleh ketertarikan, cinta, atau rasa takut sendirian. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa dia tidak bersungguh-sungguh, atau bahwa itu bukan masalah besar. Tapi inilah kenyataannya. Wanita jarang mengatakan hal-hal yang menyakitkan secara tidak sengaja. Ketika seorang wanita berbicara, dia menunjukkan kepada Anda persis bagaimana dia melihat Anda, meskipun dia menyembunyikannya di balik senyuman atau nada lembut. Psikologi wanita itu menarik. Mereka ahli dalam komunikasi yang halus. Mereka bisa mengatakan sesuatu dengan lembut, bahkan manis, tetapi di balik kata-kata itu bisa jadi tersimpan peluru yang ditujukan langsung ke kepercayaan diri dan harga diri Anda. Dan ketika Anda membiarkannya berlalu, Anda melatihnya untuk terus tidak menghormati Anda. Ini bukan tentang menjadi paranoid atau bereaksi berlebihan. Ini tentang memahami bahwa kata-kata adalah jendela menuju karakter sejati seseorang. Jika dia mengucapkan salah satu dari 5 frasa spesifik ini, itu bukan sekadar tanda peringatan, melainkan alarm yang sangat keras. Setelah ini, Anda akan tahu persis apa yang harus diwaspadai, mengapa frasa-frasa ini berbahaya, dan bagaimana mengenalinya sejak dini dapat menyelamatkan Anda dari waktu yang terbuang sia-sia, kerusakan emosional, dan hubungan yang perlahan-lahan menghancurkan Anda. Para pria, beberapa dari Anda mungkin mengenali kalimat-kalimat ini dari hubungan Anda saat ini. Jika demikian, inilah saatnya untuk mengambil keputusan. 1. Kamu terlalu sensitif. Rasa tidak hormat yang disamarkan sebagai lelucon. Ketika seorang wanita mengatakan Anda terlalu sensitif, hampir tidak pernah ada niat untuk membantu Anda menjadi lebih tangguh, melainkan upayanya untuk menghindari tanggung jawab. Itu salah satu cara paling manipulatif untuk mengabaikan perasaan Anda. Seiring waktu, Anda mulai meragukan diri sendiri. Anda ragu untuk berbicara ketika ada sesuatu yang mengganggu Anda karena Anda telah dilatih untuk percaya bahwa perasaan Anda tidak penting. Begitulah cara rasa hormat mati, bukan melalui satu pertengkaran besar, tetapi melalui momen-momen kecil yang berulang di mana suara Anda dibungkam. Itu adalah langkah halus untuk menunjukkan kekuatan. Dengan membuat Anda merasa bahwa Andalah masalahnya, dia menghindari tanggung jawab atas perilakunya. Dan ketika Anda menerimanya, Anda mengirimkan pesan bahwa melanggar batasan Anda tidak apa-apa. Bayangkan ini, Anda telah menunggunya di restoran selama 40 menit. Dia datang terlambat tanpa menelepon. Anda dengan tenang berkata, "Aku tidak suka dibiarkan menunggu seperti itu." Alih-alih meminta maaf, dia malah menyeringai dan berkata, "Wah, kamu sensitif sekali." Itu bukan komentar yang tidak berbahaya. Itu adalah pengalihan perhatian yang disengaja dari rasa tidak hormatnya sendiri. Seorang wanita yang benar-benar menghormati Anda akan mendengarkan kekhawatiran Anda, bukan mengejeknya. Jika dia melabeli batasan Anda sebagai sikap terlalu sensitif, dia menunjukkan bahwa perasaan Anda berada di urutan paling bawah prioritasnya. Langkah cerdasnya, pergilah sebelum Anda kehilangan rasa hormatnya dan rasa hormat Anda sendiri. 2. Kamu seharusnya lebih seperti perbandingan yang membunuh daya tarik. Ketika seorang wanita mulai membandingkan Anda dengan pria lain, dia tidak hanya mengamati, dia mengatakan bahwa Anda tidak cukup di matanya. Bisa jadi mantannya, rekan kerja, atau bahkan selebritas. Pesannya sama, kamu tidak memenuhi standarku. Ini menanam benih rasa tidak aman yang perlahan menggerogoti kepercayaan diri, maskulinitas, dan harga diri Anda. Terkadang wanita mengatakannya tanpa sadar, tetapi seringkali disengaja, agar Anda mengejar persetujuannya. Begitu Anda mulai bersaing dengan standar yang tidak realistis, Anda berhenti menjadi diri sendiri dan mulai menjadi apa yang Anda pikir dia inginkan. Itulah cara tercepat untuk kehilangan daya tariknya sepenuhnya. Wanita yang benar-benar menghargai Anda tidak akan pernah membuat Anda bersaing dengan pria lain. Dia akan menginspirasi pertumbuhan Anda sambil tetap menghargai diri Anda yang sebenarnya. Ketika dia berkata, "Kamu seharusnya lebih seperti dia," dia tidak melihat Anda sebagai hadiah.
Dia melihat Anda sebagai proyek yang harus diperbaiki. Bayangkan ini, Anda telah bekerja berjam-jam dan tidak punya banyak waktu untuk pergi ke pusat kebugaran. Suatu malam, dia dengan santai berkata, "Kamu seharusnya lebih seperti James dari kantorku. Dia selalu bugar dan penuh energi." Kedengarannya tidak berbahaya, tetapi yang sebenarnya dia katakan adalah bahwa pria lain lebih baik dari Anda, dan Anda harus menirunya. Itu bukan dorongan. Itu adalah rasa tidak hormat yang terselubung. Seiring waktu, perbandingan-perbandingan ini mengikis identitasmu, hingga kamu bukan lagi pria yang ia cintai. Para pria, ketika ia mulai mendahulukan pria lain daripada dirimu, itu bukanlah tantangan untuk diperbaiki. Itu adalah tanda untuk pergi sebelum harga dirimu runtuh. 3. Aku tidak membutuhkanmu. Permainan kekuasaan yang tersembunyi. Ketika seorang wanita menatap matamu dan berkata, "Aku tidak membutuhkanmu," mungkin terdengar seperti kemandirian, tetapi seringkali itu cara halus untuk mengatakan bahwa kamu bisa digantikan. Di permukaan, dia mungkin bermaksud dia bisa mengurus dirinya sendiri, dan itu tidak masalah. Namun dalam konteks hubungan, pesan yang lebih dalam adalah, kamu tidak penting dalam hidupku. Itu menghancurkan hubungan karena hubungan sejati tumbuh subur di atas rasa saling menghargai. Jika dia terus memaksakan narasi, "Aku tidak membutuhkanmu," keseimbangan bergeser. Dia menempatkan dirinya di atasmu, menunjukkan bahwa kamu adalah pilihan, bukan prioritas. Coba pikirkan, kamu hadir, kamu mendukungnya, kamu ada di sana saat dia membutuhkanmu. Tetapi dia melontarkan kalimat ini kepadamu seolah-olah semua itu tidak penting. Seiring waktu, hal itu membunuh motivasimu untuk berinvestasi dalam hubungan. Kemandirian sejati berkata, "Aku bisa berdiri sendiri, tapi aku menghargai apa yang kau bawa ke dalam hidupku." Kemandirian yang toksik berkata, "Aku bisa menggantikanmu kapan saja." Ketika dia mulai bersikap seperti itu, kamu akan menyadari dia berhenti menghargai hal-hal kecil, berhenti menghargai usahamu, dan mulai mengambil keputusan seolah-olah kehilanganmu tidak berarti apa-apa. Itu bukan kekuatan. Itu peringatan bahwa ikatan emosional memudar. Abaikan saja, dan kamu akan berakhir dalam hubungan di mana kamu hadir, tapi tak terlihat. 4. Jika kau mencintaiku, kau akan... Jebakan manipulasi. Frasa ini mungkin terdengar polos pada awalnya, tapi jangan tertipu. Ini salah satu alat manipulasi paling efektif yang ada. Ketika seorang wanita berkata, "Jika kau mencintaiku, kau akan..." Dia tidak sedang bertanya. Dia sedang mempersenjatai emosimu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ini bukan tentang komunikasi yang jujur atau mengungkapkan kebutuhan yang nyata. Intinya adalah memojokkan Anda agar patuh, di mana satu-satunya pilihan Anda adalah menyerah atau dicap tidak penyayang. Itulah pemerasan emosional, sesederhana itu. Terlalu banyak pria yang terjebak dalam perangkap ini. Berpikir, "Aku tidak ingin dia berpikir aku tidak mencintainya, jadi aku akan melakukannya saja." Tak lama kemudian, Anda melakukan hal-hal yang Anda benci, menghabiskan uang yang tidak Anda miliki, atau melanggar prinsip Anda hanya untuk menghindari konflik. Dan semakin Anda menyerah, semakin dia belajar bahwa taktik itu berhasil. Itu bukan cinta, itu kendali. Cinta sejati tidak diukur dari seberapa mudah Anda dimanipulasi. Cinta sejati dibangun di atas rasa hormat, batasan, dan upaya bersama. Para pria, setiap kali Anda menyerah pada kalimat ini, Anda mengajarinya bahwa perasaan Anda bisa dinegosiasikan, bahwa batasan Anda bisa dibengkokkan jika dia memberikan tekanan emosional yang cukup. Semakin lama Anda membiarkannya, semakin jauh Anda menjauh dari rasa hormat dan semakin dekat Anda untuk dikendalikan. Ketika Anda mendengar, "Jika kamu mencintaiku, kamu akan..." Berhentilah. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini cinta atau manipulasi terselubung? Jawabannya akan memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui. 5. Kamu beruntung memilikiku. Serangan halus terhadap nilai diri Anda. Ketika seorang wanita berkata, "Kamu beruntung memilikiku," dia tidak memuji Anda. Dia mengingatkan Anda bahwa di matanya, dialah hadiahnya, dan Anda seharusnya bersyukur dia bersama Anda. Awalnya, mungkin terdengar main-main atau bahkan genit, tetapi di baliknya terdapat keyakinan bahwa dia sedang meraih ke bawah sementara Anda meraih ke atas. Seiring waktu, hal ini mengubah seluruh dinamika hubungan. Dia mulai bersikap seolah-olah tinggal bersama Anda adalah sebuah kebaikan, sementara Anda berusaha semakin keras
untuk membuktikan bahwa Anda pantas mendapatkannya. Itulah jebakannya. Alih-alih saling menghormati, Anda akhirnya mengejar validasinya sementara dia duduk di singgasana yang ia bangun sendiri. Faktanya, hubungan yang sehat bukanlah tentang siapa yang beruntung memiliki siapa, melainkan tentang kedua belah pihak yang saling mengakui nilai masing-masing. Wanita yang benar-benar menghormati Anda tidak perlu mengingatkan Anda bahwa Anda beruntung. Dia membuat Anda merasakannya secara alami, dan Anda akan melakukan hal yang sama untuknya. Inilah kebenaran pahitnya para pria. Kebanyakan pria kehilangan wanita bukan karena mereka tidak cukup baik. Mereka kehilangan wanita karena mereka mengabaikan tanda-tanda ketidakhormatan. Rasa hormat lebih penting daripada cinta. Setelah rasa hormat hilang, apapun yang Anda lakukan tidak akan membuatnya bertahan dengan alasan yang tepat. Realitas yang kontroversial adalah ini. Seorang wanita bisa mencintaimu dan tetap meninggalkanmu, tapi dia tidak akan pernah meninggalkan pria yang benar-benar dia hormati. Jadi, jika Anda mendengar 5 frasa ini dalam hubungan Anda tidak sedang jatuh cinta. Anda sedang mengalami perpisahan yang perlahan dan belum diumumkan. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Pernahkah seorang wanita mengatakan hal-hal ini kepada Anda? Apa yang terjadi selanjutnya? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Mungkin ini peringatan yang dibutuhkan pria lain sebelum terlambat.